Baik, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Rasa syukur yang tak terhingga kalau pagi hari ini kembali kita boleh bersekutu, sekalipun dibatasi oleh waktu dan ruangan. Tetapi pastikan dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saya pernah bilang, tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan tujuan akhir hidup kita adalah langit baru, bumi baru, yaitu sorga mulia. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam sorga yang mulia? Bagaimana mungkin kita bisa masuk langit baru, bumi yang baru, kalau kita tidak serupa segambar dengan Kristus? Apanya yang serupa? Apanya yang segambar? Saudara, bukan gantengnya wajah Tuhan kita, bukan karena rambut panjang yang kita ikuti-ikuti, tetapi serupa segambar karakter Kristus. Kita harus serupa segambar dengan karakter Kristus. Olehnya, saudara, Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan, pastikan kehidupan anak-anak Tuhan adalah hidup seturut segambar dengan Kristus. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan baca yang terambil dari surat Filipi pasal pertama ayat 21. Kita tahu semua itu ayatnya, saudara. Ya, Filipi pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Kami boleh mendengar suara kebenaran itu, membentuk menjadikan kami seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu pagi hari ini, Tuhan, biar kuat kuasa-Mu yang ajaib memenuhi ruangan ini. Memberkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun yang berada. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Iya, saudara, ini semua harus mengikuti aturan, protokol kesehatan. Ya, tetap pakai masker, sekalipun napas saya nih, saudara, agak tersengal-sengal gitu. Tapi untuk kesehatan, yuk kita ikuti bersama-sama. Ya, Filipi 1:21 tadi berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, semua orang Kristen yang hidup, bahkan di luar kekristenan yang masih hidup, mempunyai mimpi. Pada saat dia mati, mimpi itu dia mau masuk surga. Saya percaya siapapun saudara punya mimpi. Pada saat nanti mati, saudara mau masuk surga. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya bilang begini, banyak orang Kristen yang salah kaprah. Pokoknya saya jadi Kristen, mati masuk surga. Jangan mimpi, bro. Makanya temanya pagi hari, jangan mimpi masuk surga, saudara. Jangan mimpi untuk saudara bisa masuk surga kalau karakter kehidupan saudara belum sama dengan Kristus. Kenapa saya bilang jangan mimpi masuk surga? Karena karakter kita belum sama dengan Kristus, belum serupa dengan Kristus. Oh, dia bilang, justru saya mau masuk Kristen supaya masuk surga. Yes, boleh, saudara. Semua orang boleh punya mimpi untuk masuk surga, amin. Tapi Matius 7
Ayat 21, 23, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan saudara anggap saudara menjadi kesama surga. Jangan mimpi, bro. Ya? Jangan mimpi. Mereka yang masuk surga, mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu segambar dengan Kristus. Katakan amin. Ya, pada hari terakhir nanti banyak orang yang berteriak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka berseru dan berteriak, Tuhan, Tuhan. Bukankah saya sudah bernubuat demi namamu? Bukankah saya sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah saya sudah banyak melakukan mujizat? Haleluya. Tuhan jawab, saudara. Tuhan jawab. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan kata kita ini semua pembuat kejahatan? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa, saudara. Oleh karena itu dikatakan, kamu semua adalah pembuat kejahatan. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Apa artinya, saudara yang kasih dalam Tuhan? Artinya apa yang kita miliki adalah milik Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Apa artinya? Artinya apa yang kita miliki semua milik Kristus. Amin. Apa yang kita miliki? Apa yang kita miliki, saudara? Saudara akan jadi orang kaya? Ingat, kekayaan saudara milik Kristus. Kepandaian saudara milik Kristus. Kepintaran saudara milik Kristus. Titel, jabatan, semua itu untuk Kristus. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, bukan, saudara. Hidup bagiku adalah Kristus. Semua apa yang kita miliki, semua itu milik Kristus. Bukan untuk memuaskan kedagingan kita. Nah, saya bilang gini, jangan sampai kekayaan saudara menghambat saudara untuk masuk surga. Jangan sampai bisnis Anda menghambat Anda untuk masuk surga. Jangan sampai jabatan saudara menghambat Anda untuk masuk surga. Kenapa? Karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu, ambisi, kedagingan saudara. Haleluya, saudara, AC cukup keras di sini. Iya, saudara mungkin kedinginan, saya di sini kegerahan gitu. Ya. Jangan sampai saudara semua menghambat kita untuk masuk surga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan sampai jabatan kita menghalangi kita untuk melangkah bersama dengan Kristus. Karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Ingin jabatan? Yes, boleh. Tetapi jabatan bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ambisi dan kedagingan kita. Merebutnya dengan cara sikut sana, sikut sini. No, saudara yang kasih dalam Tuhan, siapapun saudara. Saudara tidak akan pernah segambar dengan Kristus.
Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu perkara-perkara yang di atas, saudara? Adalah perkara-perkara yang menyenangkan hati Bapa. Amin, saudara. Orang yang hidup bagi Kristus, hidupnya bukan milik dia lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Cara berkata, cara bertindak, cara berucap, semua sekarakter dengan Kristus. Ya, baru ayat selanjutnya dikatakan mati adalah keuntungan. Ya. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Kenapa mati adalah keuntungan? Karena hidup kita untuk Kristus. Orang dunia bilang begini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi orang Kristen tuh nggak ada ruginya, yang ada untung doang. Orang Kristen mati aja untung, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuh orang dunia bilang, betapa indahnya hidup menjadi orang Kristen. Mati aja dia untung, dia bilang gitu. Pastikan kehidupan saudara adalah bagi Kristus. Pada saat hidup saudara bagi Kristus, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian itu adalah keuntungan bagi anak-anak Tuhan. Amin. Hampir setiap hari sekarang kita dengar, saudara, sirene mobil ngangkut yang mati. Hampir setiap hari kita mendengar, membaca di TV. Kematian ada di mana-mana. Tetapi dengar baik-baik, bukan bagaimana dia mati, tapi bagaimana dia hidup. Kalau ada yang nyelotok sama saya, Om, kalau orang kena COVID, mati masuk surga, masuk neraka. Waduh, saudara, pertanyaan mantap banget. Ya, saya bilang bukan soal dia bagaimana cara dia mati, tapi bagaimana cara dia hidup. Pada saat hidupnya dia menyenangkan hati Bapa, segambar sekarakter dengan Kristus, pastikan dia menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Sekalipun dia mati kena COVID. Mati bisa di mana aja, saudara. Soal mati Tuhan yang tahu. Soal mati Tuhan yang tahu. Bukan soal COVID, saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin. Dengar yang kena COVID saat ini, nggak usah takut saudara mati. Pertanyaan, sudah siap nggak saudara pada saat Tuhan panggil saudara? Bukan soal takut tidak takut, tapi soal siap tidak siap bagi anak Tuhan. Kalau saudara katakan saya siap Tuhan, pintu kemuliaan Tuhan terbuka untuk kita. Pintu anugerahnya tersedia bagi kita. Yang penting hidup bagi kita adalah Kristus. Baru mati adalah keuntungan. Nggak usah takut orang yang mati dalam Tuhan. Apa untungnya, saudara? Untung yang pertama adalah berharga di mata Tuhan. Untung yang pertama adalah berharga di mata Tuhan. Kita baca ayatnya. Ya, Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi yang mati, yang berharga itu adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya itu diberikan untuk Tuhan. Sesuatu yang berharga tidak mungkin ditaruh di tempat sembarangan, saudara. Sesuatu yang berharga pasti ditaruh di tempat yang paling aman dan nyaman. Amin. Nggak mungkin saudara punya benda berharga taruh depan pintu, taruh di halaman rumah,
Tapi benda yang paling harga, saudara simpan, saudara taruh di tempat yang paling aman dan nyaman. Kalau saudara percaya, saudara yang berharga di mata Tuhan, Tuhan akan tempatkan saudara menyimpannya, ditaruhnya di tempat yang paling aman dan nyaman. Iya. Kenapa berharga di mata Tuhan? Karena hidupnya untuk Tuhan. Waktunya untuk Tuhan. Bukan soal saudara rajin ibadah, saudara rajin baca Alkitab, tapi soal bagaimana penundukan diri di hadapan Tuhan. Ya? Apa gunanya saudara rajin ibadah, rajin baca Alkitab kalau hatinya masih menjauh dari Tuhan? Perkataannya tidak mencerminkan anak Tuhan. Tingkah lakunya tidak mencerminkan anak Tuhan. Perbuatannya selalu buat orang lain kecewa, sakit hati. Apa artinya saudara rajin ibadah? Apa artinya saudara rajin baca Alkitab kalau kehidupan saudara sendiri tidak segambar, sekarakter dengan Kristus? Oleh karena itu nggak ada untungnya saudara. Hanya orang-orang yang punya untung di hadapan Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Untung yang kedua, tadi yang pertama. Untung yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan, dicatat di dalam kitab kehidupan. Kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 demikian. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Pertanyaan, kenapa dicatat dalam kitab kehidupan? Karena hidupnya, sekali lagi, karena hidupnya untuk Kristus. Pikirannya untuk Kristus. Perbuatannya untuk Kristus. Tingkah lakunya menyenangkan hati Kristus. Baru namanya tidak dihapus dalam kitab kehidupan. Orang yang menyenangkan hati Bapa, saudara yang kasih dalam Tuhan, namanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Nggak dihapus saudara, nggak di-delete, enggak. Diakuinya di depan Bapa dan para malaikatnya. Amin saudara. Nah, saya bilang gini, kalau hidup saudara nggak untuk Kristus, tingkah laku saudara mengecewakan Kristus, perbuatan saudara menyakitkan hati Kristus, otomatis nama saudara dihapus dalam kitab kehidupan. Orang bilang, jadi Kristen percuma dong om, nggak selamat juga. Yang nggak selamat itu perbuatan saudara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya keselamatan kalau nggak dirawat bisa hilang saudara. Gini saudara, satu kali saya diundang untuk peresmian satu gedung gereja baru untuk hadir bersama-sama. Ya,
untuk hadir. Saya datang menerima undangan itu. Karena dia tahu dulu saya sebagai pengurus gereja itu. Duduklah saya, saudara. Semua undangan jemaat yang hadir diberikan buku. Buku itu adalah histori berdirinya gereja tersebut. Di dalamnya tertulis nama-nama perintis, nama-nama pendiri. Ya, saya belum baca, saudara, buku itu. Tapi tiba-tiba ada seorang jemaat yang mendekati saya, dia bilang, bisik-bisik, saudara. Bisik-bisik dia deketi saya, karena dia baca semua namanya ada dari A, B, C, D, oh semua tertulis. Tiba-tiba bilang, Om, ya, kok nama Om nggak tertulis di sini, Om? Kok nama Om nggak ada di buku ini? Iya, saudara, saya cuma tersenyum. Saya bilang, iya puji Tuhan, nggak apa-apa nama saya nggak tertulis di buku sejarah manusia. Yang penting nama saya udah tertulis di dalam kitab kehidupannya Allah. Amin, saudara. Nggak apa-apa, saudara. Saudara jangan pusingin orang lain mau berkata bahwa engkau tidak dicatat dalam kitab sejarah kehidupan manusia. Jangan pusingin. Yang penting Tuhan sudah mencatat nama saudara di dalam kitab kehidupannya. Jangan pusingin kalau ada orang yang tidak ingat-ingat saudara. Yang penting Tuhan tetap mengingat saudara. Jangan pusingin kalau ada orang-orang yang tidak pernah menghiraukan saudara. Yang penting Tuhan sudah menjadikan kita biji matanya. Amin. Jangan pusingin saudara, santai aja. Tuhan lebih berarti melihat anak-anaknya yang mau hidupnya diberikan kepada dia. Bukan kepada dunia. Jangan dipusingin, saudara. Banyak orang pusing, kok gue gak dicatat, kok gue gak diingat. Yang penting kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, Wahyu 20 ayat 15 begini. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ngeri, saudara, kalau nama kita udah dihapus sama Tuhan. Nggak tertulis dalam kitab kehidupannya. Nama kita nggak tercantum. Akhirnya masuklah dalam api neraka. Oleh jangan pusingin kalau di dunia nama kita nggak dicatat, saudara. Jangan pusingin. Yang penting nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Untung yang ketiga nih, cepat nih waktunya, saudara. Untung yang ketiga, berharga, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Yang ketiga, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Ayatnya apa semua ya, saudara ya? Ini enak gak enak, saya harus lepas. Napasnya nggak sampai, saudara. Saya baca, ya. Saya baca, saudara yang kasih dalam Tuhan. Untung yang ketiga, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh istirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Untung yang ketiga adalah berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara, minggu yang lalu ada teman kerabat
suaminya meninggal. Hari Minggu kemarin dikremasi. Hari Senin malam dia WA. Dia cuma bilang, Jo, minta catetin doa buat suami saya. Saya mau berdoa di depan fotonya setiap malam. Waduh, minta catetin doa, saudara. Ya, saya bilang begini, suami kamu udah dibaptis belum? Belum. Wah, kenapa belum? Baru kamu sendiri. Saya kasih ayat ini, saudara. Ya, saya kasih ayat ini. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh. Supaya apa? Supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka. Karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya apa, saudara kasih dalam Tuhan? Orang yang udah mati, dikubur, dipendam, dikremasi, kita mau jumpalitan juga berdoa, kita nangis-nangis, minta diringanin hukuman dosanya. Tak ada, saudara. Apa yang dia perbuat di dalam dunia, apalagi tidak mengenal siapa itu Kristus, apalagi dia tidak terima Tuhan Yesus, bilang maaf, nggak ada doa untuk orang mati supaya dia masuk surga, atau minta diringankan supaya dosa-dosanya diampuni. Yang bisa didoakan orang yang masih hidup. Olehnya saya bilang, bagaimana cara kamu hidup, bukan bagaimana cara kamu mati. Pada saat kamu hidup berkenan kepada Tuhan, menyerahkan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pada saudara hidup bersama dengan Kristus, mati itu satu keuntungan bagi kita. Kenapa? Bapa pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk setiap orang yang percaya. Amin. Jangan udah mati kita minta doakan, minta diringankan supaya bisa masuk surga. No way, saudara. Jangan mimpi masuk surga, bro. Kalau hidup ente nggak sediakan untuk Tuhan. Sediakan hidup saudara untuk Tuhan. Makanya mati bagiku adalah keuntungan. Bukan soal takut tidak takut, tapi soal siap tidak siap. Karena kematian bukan hak kita, kematian miliknya Tuhan. Kapanpun, dimanapun, siapapun kita bisa mati. Tapi pada saat hidupku bagi Kristus, saudara, mati tinggal merem. Napas kita kembali kepada Bapa. Roh kita kembali kepada Bapa. Karena roh itu dititipkan sama kita. Artinya dia tidak kemana-mana. Gak bisa orang yang mati kita doakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya masuk surga. No. Ya, kenapa, saudara? Karena perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang dilakukan di dunia menyertai sampai pada akhir hayat hidupnya. Olehnya saya bilang begini, jadilah Kristen, Kristen yang hidup bersama dengan Bapa. Amin. Perbuatan saudara, perbuatan yang menyenangkan hati Bapa. Jangan jadi Kristen, Kristen yang kulit aja. Jabatanmu bisa menghalangi engkau masuk surga. Kekayaanmu bisa menghalangi engkau masuk surga. Predikatmu, titelmu, kesombonganmu menghalangi engkau masuk surga. Oleh serahkan hidupmu kepada Tuhan, pastikan saat ini pintu surga terbuka untuk kita. Amin. Haleluya. Ayo kita berdoa. Jangan mimpi untuk masuk surga. Ya, harus jadi karakter dengan Kristus. Puji Tuhan. Bapak, hamba sudah berhenti berbicara. Biar saat ini Tuhan, jemaatmu dimanapun ia berada, yang mendengar suara kebenaran ini, kapanpun, dimanapun, siapapun kita akan mati. Tetapi bukan bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana cara kita hidup. Sudahkah saudara mendengar kebenaran firman Tuhan? Sudahkah saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum, ini waktunya terima. Karena mati bagiku adalah keuntungan, bukan ketakutan. Engkau yang terpapar COVID, dengar baik-baik. Tidak usah takut akan kematian. Tapi siapkan, kapanpun, dimanapun kita bisa mati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.
pastikan saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Kalau channel ini menjadi berkat, bagikan kepada teman-teman, kepada saudara, kenalan saudara, supaya menjadi berkat adanya. Sebelum saya akhiri, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan saudara lagi untuk menjaga 6M ini. Menjaga jarak, mencuci tangan biar bersih, saudara, ya. Memakai masker yang rapi, oke. Menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, mengurangi makan bersama di luar. Satu lagi, yang belum divaksin, cepat-cepat divaksin, supaya imun tubuh saudara bertambah kuat. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatanmu pagi hari ini. Bapak percaya kuasa kasih-Mu ajaib memberkati kami. Sebentar kami tinggalkan tempat ini dengan satu kepastian, Tuhan menyertai kami. Pulanglah, bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita para salehnya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Salam Mazmur ya. Maju terus. Yes, yes, yes. Haleluya.